Halo teman-teman. Sebelum kita membahas 7 lapisan OSI, mari kita kilas balik sejenak ke tahun 1970-an. Era di mana komputer masih besar seukuran ruang tamu dan setiap vendor membuat protokolnya sendiri-sendiri. Masalahnya, ketika satu mesin mencoba berbicara dengan mesin lain dari pabrikan berbeda, sering terjadi miskomunikasi karena format data, cara pengalamatan, dan metode transmisi yang tak seragam. Pada 1977, International Organisasi for Standardisasi (ISO) membentuk komite khusus untuk menciptakan model referensi yang bisa menjadi bahasa universal bagi semua sistem jaringan. Setelah riset, diskusi, dan uji coba selama beberapa tahun, pada tahun 1984, ISO merilis OSI Reference Model, singkatan dari Open Systems Interconnection. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi, sehingga vendor-vendor berlainan dapat bertemu dalam satu arsitektur bersama. Di tahun 1990-an, meski TCP/IP mulai mendominasi internet karena lebih sederhana dan terbukti handal, OSI tetap menjadi kerangka pengajaran dan dokumentasi yang sangat populer. Bahkan hingga kini, di bangku kuliah dan sertifikasi jaringan, model OSI menjadi pondasi untuk memahami bagaimana data bergerak, dikemas, dan dikirim dari satu ujung ke ujung lain. Sudah jelas, OSI bukanlah protokol yang diimplementasikan langsung, melainkan blueprint konseptual untuk menyusun dan menguji protokol nyata, seperti HTTP, FTP, IP, Ethernet. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat menghargai mengapa setiap lapisan punya fungsi tersendiri dan bagaimana keseluruhannya saling berkaitan. Sekarang, mari kita masuki inti materi. Model OSI dengan 7 lapisan. Bayangkan sebuah gedung 7 lantai. Setiap lantai memiliki tugas khusus. Mulai dari lantai paling atas yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna, hingga lantai dasar yang mengurusi sinyal fisik. Lapisan pertama yang akan kita ulas adalah Application Layer, lantai ke-7. Inilah gerbang bagi aplikasi seperti browser, aplikasi chat, maupun layanan streaming. Ketika kamu membuka website, mengetik pesan, atau memulai video call, semuanya dimulai di sinilah. Aplikasi membungkus data sesuai kebutuhan protokol. Misalnya, HTTP untuk web, SMTP untuk email, atau SIP untuk VoIP IP, lalu mengirimnya ke lapisan di bawahnya. Di dunia nyata, kamu bisa membayangkan seorang presenter yang berbicara di depan kamera. Pesan disiapkan di lapisan ini, ready untuk diproduksi oleh lapisan-lapisan berikutnya. Tanpa aplikasi layer, program-program favorit kita tak akan pernah tahu bagaimana mengekspor data ke jaringan. Setelah aplikasi mengemas data, tiba di lantai ke-6, yaitu Presentation Layer. Tugas utamanya adalah mentransformasikan data agar formatnya dipahami di ujung penerima. Misalnya saat kamu menonton video MP4, presentasi layer memastikan kodek video dan audio kompatibel. Saat membaca file teks, layer ini mengelola encoding UTF-8 ASCII. Bayangkan ada mesin konversi yang menerima bahan mentah, raw data, lalu menyajikannya dalam bentuk yang bisa langsung dinikmati. Itulah presentation layer. Di dunia keamanan, lapisan ini juga bisa mengenkripsi data, SSL, TLS, sebelum diteruskan. Selanjutnya, di lantai ke-5 terdapat session layer. Layer ini menjaga koneksi tetap stabil selama pertukaran data. Ibarat moderator, dia memastikan dialog dua pihak tidak terputus tiba-tiba, mampu menangani checkpoint saat ada gangguan, dan mengatur siapa bicara duluan jika dua pihak sama-sama ingin mengirim. Contoh konkret, saat kamu video call, session layer memastikan panggilan tetap terjaga meski jaringan sedikit fluktuatif, dan bisa memulihkan sesi jika sempat terputus singkat. Kini ke lantai keempat, yaitu Transport Layer. Layer ini bertanggung jawab atas pengiriman andal dan kontrol aliran data.
Protokol TCP memastikan setiap potongan data segmen dikirim, diterima, dan digabungkan kembali dalam urutan yang tepat. Jika ada segmen hilang, TCP akan minta retransmisi. Alternatifnya, UDP menawarkan pengiriman cepat tanpa jaminan urutan, cocok untuk live streaming dan game online. Visualisasikan kotak-kotak paket yang dibuat ke truk dicek satu persatu oleh petugas di pintu gudang sebelum dikirim. Transport Layer, seperti petugas ini, teliti dan memastikan tidak ada paket yang tercecer. Turun satu lantai ketiga, Network Layer mengatur pengalamatan dan rute. Setiap paket data ditempelkan alamat IP sumber dan tujuan. Router di jaringan global membaca header ini untuk memutuskan jalur terbaik, layaknya GPS yang memilih rute tercepat di peta jalan. Tanpa network layer, data kita tak akan tahu kemana harus pergi. IPv4 dan IPv6 adalah contoh protokol di lapisan ini yang menetapkan format alamat dan cara routing antar jaringan. Sekarang kita sampai di dua lantai dasar. Pertama, lantai kedua, data link layer. Tugasnya membungkus paket dari network layer ke dalam frame, menambahkan header dan trailer yang berisi informasi kontrol kesalahan, checksum, dan alamat MAC. Frame ini kemudian dikirim ke perangkat fisik di jaringan lokal, switch, bridge, atau NIC. Bayangkan amplop surat yang berisi paket dokumen. Alamat pengirim, penerima ditulis jelas, materai dicek sebelum dimasukkan ke kotak pos. Demikian pula data link layer, memastikan data lokal sampai dengan benar dan tanpa gangguan. Akhirnya, lantai ke-1 adalah physical layer, pondasi seluruh gedung. Disinilah bit 1 dan 0 dikonversi ke sinyal listrik, gelombang radio, atau sinyal optik. Kabel Ethernet, serat optik, bahkan antena Wi-Fi, semua beroperasi di lapisan ini. Tanpa physical layer, tidak ada transmisi sama sekali. Sekarang kita telah menelusuri ketujuh lapisan OSI, mulai dari application hingga physical. Setiap lapisan memegang peranan unik. Aplikasi berinteraksi langsung dengan pengguna, presentasi dan session mengatur format dan koneksi. Transport menjamin keandalan, network mengatur rute, data link membentuk frame, dan physical mengirim bit secara fisik. Keseluruhan lapisan ini bekerja selaras seperti orkestra jaringan agar pesan, video, atau file yang kamu kirim dan terima sampai dengan cepat dan akurat. Meskipun internet modern sering menggunakan TCP/IP, pemahaman model OSI tetap krusial untuk diagnosa masalah, desain protokol, dan pembelajaran jaringan. Terima kasih telah menyimak. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas topik jaringan lain yang tak kalah menarik.